Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan membuat pintu sebelah sini ya, dan tentu saja nanti jendelanya. Jadi ini dibagi dua. Jadi saya masuk edit mode, saya perlu garis di sini ya untuk membagi dua, satu pintu, satu jendela. Untuk membuat garis di situ, saya akan pakai loop cut, klik di sini, klik kiri. Oke, di situ ya. Saya tutup dan saya klik move supaya tidak lagi loop cut. Nah, ini saya geserkan sedikit ke sini karena kalau saya lihat di sini pintunya lebih kecil ya daripada jendelanya ya. Oke, kemudian kita akan membuat pintunya. Coba kalau saya aktifkan dulu toggle X-ray, atau kalau nggak mau bingung, saya akan masuk ke local view ya. View, local view, toggle local view. Nah, jadi nanti pintunya di sini nih. Di sini pintunya. Nah, ini saya harus insert dulu ya supaya pintunya tidak menyentuh dinding ini. Jadi, saya ke insert. Nah, seperti ini pintunya. Sebentar, di sini kan ada pilar ya. Harusnya dia terhalang pilar ini. Oh ya, betul. Oke, saya harus geserkan ya. Oke, jadi kalau gitu saya undo dulu. Saya harus geserkan garisnya dulu ya, maaf teman-teman. Jadi saya klik garis ini, klik garis ini, kemudian saya move kan, misalkan di sini. Saya perlu bikin garis lagi teman-teman supaya gampang nanti untuk batas pintunya. Nah ini teman-teman ya, batas jendelanya pun boleh dah. Nah, udah jadi. Kemudian ke move, saya select face yang ini untuk batas pintu. Saya insert ya. Oke. Ini bawahnya kan memang tidak kelihatan ya. Kemudian di sini saya akan separatekan saja ya. Jadi dia nanti dibikin terpisah. Oke, oleh karena itu saya harus select lagi yang ini aja deh ya, ini saja. Kita ke mesh separate selection. Nah, dia jadi objek baru nih. Ini kita tidak bisa klik ya yang ini ya, karena dia jadi objek baru. Kita harus ke object mode, baru kita bisa pilih objek yang ini. Nah, karena tadi duplicate atau separate dari objek utama, maka di situ tuh originnya. Teman-teman kalau masih ingat, untuk memindahkan origin ke tengah-tengah objek, kita harus ke menu objek, set origin to geometry. Oke ya, sekarang dia di situ. Nah, pintunya ini di situ ya. Jadi kita bisa tuh. Sudah bolong, saya undo, Ctrl Z. Kemudian kita juga bikin jendelanya dulu ya. Edit mode, jendelanya tuh saya mau yang ini aja. Nah, ini saya harus insert dulu ya. Nah, kira-kira segini jendelanya. Habis itu ini separate select, enggak deh, kalau jendela tidak usah ya. Jendela ini langsung aja extrude ke dalam. Extrude ke dalam. Nah, dia jadi kelihatan di situ ada ke dalam ya. Teman-teman ini kalau mau teman-teman pilih juga boleh, ini pilih terus kita ini extrude keluar. Jadi kalau dia kan sekarang flat tuh, flat dengan dinding jendelanya. Tapi kalau ini kita tarik keluar, extrude ya, maksud saya extrude keluar. Tuh dia ada extrude gini. Jadi teman-teman kalau ke objek mode dia jadi ada bagian keluarnya. Itu lebih bagus ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk membuat pintunya. Oke, pintunya kan tadi sudah objek terpisah ya. Nah, kita lihat nih pintunya di sini dia ada kacanya gitu ya, bagian kacanya ya. Dia ada 3 bagian nih. Atas kaca, bawah lagi tertutup. Tapi ini juga dia misah nih. Jadi ini kaca, ini pintu gitu ya. Jadi kita kan harus bagi 2 lagi ya di sini ternyata. Oke, edit mode. Nah, di sini berarti saya harus
Saya akan geserkan dulu ini ke bawah, ke atas ya, sejajarkan dengan jendela ini. Oke, nggak apa-apa. Dan ini saya harus loop cut lagi untuk membuat batasan jendela atas. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, jadi nanti pintunya segini ya teman-teman. Ini berarti ini saya harus pisah lagi nih. Saya harus keluar dari loop cut supaya tidak ganggu ya. Klik move. Nah, ini saya harus pisahkan lagi ini dari, karena kan pintunya nanti ini jendela. Oke. Betul ya, dia pisah ya. Nah, berarti ini harus separate juga ya. Mesh separate selection. Nah, jadi dia jadi objek baru nih teman-teman. Jadi sekarang kalau saya objek mode, dia jadi dua objek. Ini jendela, ini pintunya, ini jendelanya. Oke, kita akan terlebih dahulu coba buat jendelanya dulu yang lebih kecil ya. Edit mode, select. Kita akan buat jendela seperti ini. Select face, inset, arahkan mendekat objek, dan di sini kita akan extrude ke dalam seperti tadi. Dan kita akan select yang ini, dan yang ini kita extrude keluar. Nah, supaya ada bentukan keluarnya ya. Objek mode lagi. Oke, sekarang kita tinggal buat pintunya. Pintunya kita akan buat kayak gini ya. Jadi edit mode. Ini klik garis ini, saya akan geserkan ke atas. Move ya. Jadi dia hati-hati yang Z ini ya. Nah, seperti ini saja. Jadi nanti ini yang kaca, ini yang bukan kaca. Ini yang kaca, ini yang bukan kaca. Jadi saya akan select dua face ini, tahan shift ya, dan kita insert. Nah, insetnya saya mau bikin dia tidak nyatu. Jadi di sini harus individual. Nah, seperti ini teman-teman. Yang bagian ini kaca, yang ini bukan kaca. Tapi ini kita harus extrude ke dalam juga ya. Nah, bedanya yang ini yang atas kaca, yang bawah bukan kaca, gitu aja ya. Nanti di bagian pewarnaannya. Kita jangan lupa menambahkan gagang pintu. Untuk gagang pintu kita bisa tambahkan silinder ya. Arahkan titik kursor ke sini dulu. Nanti kurang lebih gagang pintunya di sini. Klik move lagi supaya titik kursornya tidak pindah-pindah lagi. Add mesh silinder. Silindernya kita akan kecilkan. Harus beberapa kali ya untuk mengecilkan silinder ini karena dia lumayan kecil, dan kita rotasi di X tahan kontrol supaya incrementnya atau penambahannya 55, ini 90 derajat, dan kita arahkan dia di pintunya. Ini kegedean ya, saya harus scale lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Gagang pintunya saya coba di sini aja. Nah, supaya tidak ada kotak-kotak gini, kita klik kanan set auto smooth ya teman-teman. Nah, sekarang dia sudah smooth. Baik teman-teman. Oke, lantai 1 sudah selesai, lantai 2 sudah selesai. Kita sekarang nanti mau bikin atap ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di save blendernya.